Yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum Ustadz Sinyo. Waalaikumsalam Pak Yai. warahmatullahi. Amin. Waalaikumsalam. Cak Giono. Sebelumnya pangapunten Pak Yai. Mungkin sudut pandang saya pun agak berbeda dengan Pak Yai, tapi mohon diluruskan kembali kalau ada masalah. Bisa di-on kan videonya Pak Cak Giono. Aku nggak gawe songkok erek. Nggak apa-apa. Los. Biar Yai Yusni tahu jenengan. Nah ini satri lama ini ya Yusni. Ini satri lama. Masya Allah. Jin. Mungkin berbeda dengan sudut pandang Pak Yai. Ji. Terima kasih dari segala bentuk ilmu yang panjenengan sampaikan. Insya Allah berkah dan barokah. Cuman kalau saya lebih memaknai puasa itu bentuk rasa katresnan kalau kita sebagai orang Jawa itu ya. Ji. Cara kita menunjukkan dan membuktikan kalau kita tresno, ibarat kata kita sayang terhadap orang lain, menjalankan segala apa yang dia ucapkan dan menjauhi segala yang dia larang, kan gitu ya, kira-kira kan gitu. Ji. Yang kedua, kalau dari sudut pandang dulu, puasa atau tidaknya orang itu tergantung niatnya. Karena saya pernah membaca dalam buku itu, innamal a'malu binniyat gitu. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Pernah ada satu cerita dulu itu teman, dia itu nggak pernah puasa, tapi saya tanya kenapa nggak pernah puasa. Saya kalau puasa saya nggak bisa bekerja, dan kalau saya nggak bekerja saya akan mengganggu perekonomian keluarga saya, sehingga dia memutuskan untuk dia tidak puasa. Ibarat kata aku mlebu neraka nggak apa-apa, sing penting keluargaku nggak kaliren, ibarat kasarnya ngoten. Ini kan kalau kita dibenturkan dengan agama, wah bisa lah ini masuk neraka jahanam. Tapi kalau kita ngomong bentuk saya rahmatnya Allah, aku yakin tetap ada timbangan yang mungkin ini karena beberapa faktor yang melakukan hal seperti itu. Dan kalau kita sering diingatkan oleh apa itu kan, setiap kegiatanmu, setiap aktivitasmu maksimalkan untuk kebutuhan orang banyak, bukan untuk kebutuhan perut pribadimu, mulut pribadimu, di bawah pusar pribadimu. Artinya hidupmu bagaimana caranya untuk orang lain. Kalau Abah kan selalu nyarankan seperti itu Kiai. Ngapunten kalau mungkin sudut pandang saya agak berbeda dari Kiai, tapi insya Allah yang Kiai sampaikan sangat bermanfaat bagi kulo, karena ilmu baru bagi saya. Kalau mungkin berpuasa itu ternyata banyak memakan sel-sel jahat yang ada di dalam tubuh. Terima kasih Kiai, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Gus Sugiono. Saya pribadi setuju ya, bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini merupakan manifestasi dari bentuk kecintaan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, manifestasi dari bentuk pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini adalah merupakan bentuk penghambaan ya. Bagaimana sejauh kita memanifestasikan, menyatakan tentang rasa cinta kita ya, rasa bersyukur kita ya, terhadap nikmat yang Allah berikan. Setuju kan? Sehingga apapun yang kita lakukan sebisa mungkin
kita niatkan adalah untuk kebaikan, kan begitu. Memang betul Rasulullah mengajarkan bahwa semua amal ibadah kita, ya, sholat kita, puasa kita, itu kalau bisa jangan sebatas untuk diri kita, kan begitu, tapi adalah untuk yang lainnya, untuk saudara kita, untuk lingkungan kita, untuk umat, ya, sejagat raya ini, kan begitu. Tapi perlu kita pahami juga bahwa kita tidak boleh melupakan bahwa diri kita ini juga akumulasi keluarga yang di sini ada dua penghuni, kan begitu. Ada jasmani, ada rohani. Maka guyonnya teman-teman itu, tuh, sholat kok munfaridan, sholat kok dewean itu loh, nggak jamaah. Dia bilang, tuh, nggak ada sholat itu sendirian, sholat itu berjamaah, nah gitu kan begitu. Karena apa? Ternyata dalam tubuh kita itu sendiri ada dua penghuni gitu loh. Berarti jamaah antara zahir sama batin, kan begitu. Nah, selanjutnya, kalau kita mau menyambung dalam konsep kebahagiaan yang tadi kita singgung, ini terlepas apakah pribadi kita itu masih sempat puasa atau tidak, ya, sudah mampu puasa atau belum, ya, terlepas daripada itu, ya. Ini kan memang kalau dibilang bagian dari syariat, ya, ajaran bahwa puasa merupakan salah satu rukun Islam yang perlu dilakukan, ya, karena kembali lagi di samping adalah ini bentuk penghambaan, di situ ada nilai manfaatnya, kan begitu. Nah, tadi kita singgung bahwa kebahagiaan kita dengan hadirnya bulan puasa itu ternyata bisa kita maknai suatu pengetahuan tentang nilai-nilai atau hikmah yang akan muncul dari adanya ibadah puasa, kan begitu. Nah, di sini lebih dalam bahwa kebahagiaan itu akan muncul ketika jasmani rohani kita itu bisa satu frekuensi, seirama, kan begitu. Bagaimana jiwa kita akan merasa bahagia ketika fisik kita itu sakit? Atau sebaliknya, bagaimana jasmani kita akan merasa bahagia kalau jiwa kita, rohani kita sakit? Nah, manajemen puasa ini merupakan manajemen untuk bisa mensinkronkan, ya, antara jiwa dengan raga agar bisa sama-sama sehat, kan begitu. Nah, kalau sama-sama sehat, sama-sama baik, maka akan muncullah suatu bentuk kebahagiaan. Nah, kalau jiwa raga kita itu sudah sehat, sudah baik, maka tentunya kita akan siap untuk menjadi khalifah dalam bumi ini. Itu apa? Menebarkan kebaikan kita, kesehatan kita untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, bahkan untuk makhluk se-alam raya ini. Coba bayangkan kalau kita tidak sehat, apa kita bisa maksimal mendoakan yang lainnya? Apa kita bisa maksimal untuk menebar kebaikan yang lainnya? Apa bisa maksimal, ya, kita mengajak, ya, kebaikan untuk yang lainnya? Kan begitu. Ya, jadi sekali lagi kita sedikit banyak memang perlu, ya, menguatkan niat kita. Betul tadi dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa perbuatan kita, ya, itu akan memiliki suatu nilai kemanfaatan ketika ada suatu niat. Niat itu apa? Settingan, ya. Kalau tadi Gus Samudra itu kan menyinggung, wah, lapar gitu kan, biasa lapar ini loh. Lapar kita itu akan memiliki suatu nilai yang lebih ketika ada suatu niat, itu kan begitu.
Niat itu apa? Settingan gitu kan begitu. Niatnya apa? Ya diniati puasa kan begitu. Nah, puasa itu bagaimana? Puasa itu disetting, startnya adalah fajar, finishnya adalah ketika tenggelamnya matahari kan begitu. Nah, jadi akan nyambung, ya akan nyambung. Ya, ya, mungkin itu ya kolerasi dari apa yang disampaikan oleh Gus Sugiono, bahwa sedikit banyak apa yang kita lakukan adalah betul ya merupakan bentuk rasa cinta kita untuk membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana itu semua adalah merupakan bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Ya, terima kasih. Ya. Monggo yang lainnya. Kalau sudah cukup, nyambung sesi yang kedua. Oh, monggo. Gus Samudra, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tipsnya gimana caranya puasa dengan berbahagia gitu aja. Dengan benar-benar bahagia dan memang dengan kerelaan yang benar-benar rela untuk melakukan puasa. Itu aja. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Gus Samudra niki nun sewu sampun puasa dereng niki. Iku gak tau poso ya koyo iki. Iki Gus. Pasukan poso beduk. Kecuali kita aktif juga ngerti ya sampai saat itu terus pancen. Lah nggih, jenengan nun sewu Kaya iku mau. sudah puasa berapa hari ini? Menurut jenengan terus pundi Gus Samudra? Pengalaman jenengan pas puasa. Di on Gus. Kenapa? Gimana? Pengalaman jenengan pas puasa terus pundi? Apa ya? Puasa itu. Saya sendiri belum tahu puasa itu apa. Yang pada hakikatnya. Nggih. Saya tahu pada umumnya menahan lapar, menahan diri, menahan berpikir salah, menahan hati untuk tidak kemerutu. Itu aja. Nggih. Itu aja sih yang saya tahu. Mohon petunjuk. Terima kasih. Lanjut. Nggih. Terima kasih. Nggih. Ketika jenengan menahan lapar, menahan rasa-rasa yang kurang baik, menahan keinginan-keinginan, menahan dan sebagainya tersebut, yang jenengan rasakan itu bagaimana? Apakah merasa senang, merasa terpaksa, atau merasa menderita kira-kira Gus? Yang jelas merasa lapar. Tenang tak Gus. Iya, yo mesti lapar toh. Tenang tak kepeksan Gus. Nah, nggih. Laparnya itu merasa senang atau akhirnya terpaksa dan menderita gitu? Nek rokokan gak apa-apa ya nek poso. Kalau menderita sih. Enggak, kalau lapar enggak terasa lapar. Ya untuk sementara harus dikosongkan dulu otaknya, pikirannya. Berarti los nggih Gus nggih. Nah, berarti batasan menderita itu terus pundi terus semua. Nah, itu. Harus
Kalau dari istri kan ya menderita kan. Belahan rindu. Ojo bahas-bahas bojo loh. Berarti posoke gak bahagia mergo atuh bojo ngono ah. Oh, enggak gitu. Jadi esensi dari kebahagiaan ketika berpuasa itu yang sebelah mana ya maksudnya? Kayak tadi. Iya. Karena identitas bahagia itu bervariasi. Apa benar-benar bahagia? Apa katanya teman-teman saudara-saudara macam bahagia? Apa bagaimana? Pencitraan. Iya, matur suwun. Iya. Nun sewu, ketika Gus Samudra itu rokokan ya, ngopi ya, itu kan yang bisa merasakan kan panjenengan sendiri kan begitu. Pahitnya kopi, manisnya kopi ya, kemudian gurihnya rokokan, itu semua akan kembali kepada pribadi jenengan. Sehingga kalau tolak ukur nyaman tidaknya, bahagia tidaknya adalah akan kembali kepada pribadinya masing-masing. Kembali lagi bahwa suatu ajaran itu didesain adalah untuk konsumsi secara universal, secara umum ya. Yang mana tadi kita bahas adalah salah satu hikmah itu kan, hikmah ya, yang muncul dari adanya ibadah puasa. Salah satunya seperti itu. Nah, ketika kita sebagai orang-orang yang memiliki suatu pengetahuan ya, tentang adanya suatu hikmah atau nilai kebaikan dari adanya bentuk ibadah, tentunya itu merupakan suatu kebaikan yang luar biasa, suatu kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa, yang akhirnya ketika pengetahuan tersebut kita praktekkan dan bisa memunculkan benar-benar adanya nilai kebaikan, itu adalah prestasi yang luar biasa. Dan kita sebagai pelakunya, tentunya kalau itu ada suatu kebaikan, maka kita akan merasa senang, bahagia. Normalnya seperti itu, kan begitu. Nah, kebaikan ini adalah bentuk kemanfaatan. Nah, ketika ini kita lakukan secara terus-menerus, maka manfaat adalah sebagai bentuk nilai keberkahan. Jadi kembali lagi bahwa semua itu yang bisa merasakan adalah pribadi kita masing-masing. Sejauh mana, ya, sedalam mana, ya, rasa-rasa itu adalah kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ya. Tapi secara teori umumnya bahwa ajaran dalam agama ini didesain adalah untuk konsumsi secara universal ya, untuk para umat Islam, yang mana di sini mau secara legowo ya, ikhlas ya, dengan niatan lillahi ta'ala bahwa ini adalah untuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yang mana nanti nilai kebaikannya, manfaatnya, hikmahnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kalau diri kita sudah baik, maka nanti tentunya akan bisa ya menyambungkan kebaikan kita kepada lingkungan kita, kepada saudara kita yang lainnya. Begitu aja sebetulnya ya. Jadi tidak perlu dipersulit ya pemahamannya. Ketika dicocok maka lakukan, ketika tidak maka tidak perlu lakukan ya. Tadi disinggung bahwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ketika itu adalah satu perintah yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Ketika itu ada bentuk yang dilarang, maka tinggalkan dan tinggalkanlah. Nah, itu semua adalah untuk kebaikan kita masing-masing. Mungkin begitu ya. Sami-sami. Mungkin ada pendapat yang lainnya, monggo.
kita diskusi di sini ya. Tidak ada yang paling benar ataupun yang paling salah, itu tidak ada. Semuanya punya pengetahuan masing-masing dan punya pengalaman masing-masing yang bisa di-share kepada yang lainnya agar bisa menambahkan nilai kebaikan. Monggo. Menanggapi yang tadi ya, yang Cak Giono menyampaikan karena bekerja akhirnya tidak puasa, itu seharusnya gimana ya? Bahwa puasa itu kan hukumnya kalau di dalam syariat kan hukumnya wajib ya, tapi bekerja juga sama. Terus bagaimana bisa sinkron antara bisa tetap puasa juga tetap dengan pekerjaannya? Itu kiat-kiatnya bagaimana cara untuk melakukan itu gitu. Agar tidak meninggalkan puasanya tapi tetap dengan tidak meninggalkan kerjaannya. Bagaimana cara menyikapinya gitu? Siap. Terima kasih. Gus Sinyo, makasih. Masa Gus Al-Maghribi Center kan nggak cocok. Kalau kita punya sepeda motor ya, dari Mojokerto, dari Pacet ya, mau ke Surabaya, ini misalnya untuk nyampe Surabaya itu kira-kira butuh bensin full atau 1 liter aja kira-kira? Bisa full, bisa secukupnya. Jadi misalnya begini, misalnya secukupnya, katakanlah ada 1 liter. Nah, kalau misalnya 1 liter ini nanti hanya cukup sampai sepanjang saja, nggak sampai Wonokromo misalnya Surabaya sana. Berarti kan kekuatan ya dari sepeda ini kan hanya sampai sepanjang saja, gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya tubuh kita ini adalah ibarat motor, itu juga butuh energi. Butuh energi. Nah, ketika kita bekerja, berarti kan tubuh ini nanti akan diperjalankan ya untuk bekerja. Maka otomatis kita butuh energi. Nah, kalau kita tidak bekerja, mungkin 1 liter cukup. Ya, minum aja 1 gelas mungkin cukup. Ya, makan 1 sendok mungkin cukup. Tapi ketika nanti pada siang hari kita harus bekerja, dan bekerjanya itu agak berat mungkin, maka kita lebih tahu kira-kira bensin yang kita siapkan itu seberapa, kan begitu. Energi yang kita butuhkan itu berapa. Nah, itu kan begitu, ya. Bukan masalah kenyang tidaknya, tapi nutrisi yang kita siapkan itu sejauh mana. Proteinnya berapa, ya, kalorinya berapa, ya, airnya berapa. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Jadi bukan berarti kita puasa kemudian kita akan menjadi loyo, akan menjadi tidak sehat, akan menjadi kurang beraktivitas. Tidak begitu. Kalau kita nanti pada siangnya kita ada butuh energi yang banyak, maka pada saat di malam hari ya kita siapkan ya energi yang khusus, ya BBM yang banyak, yang cukup, agar apa? Agar bisa mengcover kegiatan kita pada siang hari. Itu begitu sih kalau logikanya. Jadi tidak berarti ketika kita bekerja kemudian kita tidak puasa, atau sebaliknya, bukan berarti kalau kita puasa kemudian tidak bekerja. Jadi di sini tergantung manajemen pribadi kita. Ya, kita bisa menggunakan intelijensi kita, kecerdasan kita, ya, untuk manajemen diri kita. Karena sebetulnya hakikat puasa itu sendiri adalah upaya untuk bisa mensinkronkan, menyeimbangkan antara kesehatan jiwa dan raga kita, jasmani dan rohani kita. Begitu. Ya, terima kasih.
Analogi ini Jawa gak poso ya, Rek. Jadi selain merubah mindset juga prepare sebelumnya ya ini. Ji, ngaten Gus. Terus ini Sami-sami. Terima kasih pada Kiai Husni Mubarak. Mungkin kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Ji, terima kasih. Dari saya cukup sekian Ji. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Kiai Husni Mubarak atas penjabaran yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua. Insya Allah apa yang beliau sampaikan senantiasa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya